Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafid Sulaiman dengan NPM 23104 dari kelompok 104 sesi Jumat Map Kuning Laboratorium Simulasi Komputer. Nah, di sini saya dan teman saya, Khairul Hisam, akan merunning software simulasi sistem diskrit dan dinamis, yaitu software FlexSim dan juga Vensim. Nah, di sini eh, yang pertama-tama kita akan merunning software FlexSim terlebih dahulu. Oke, sebelum eh, merunning, alangkah baiknya membaca studi kasus terlebih dahulu. Studi kasusnya yaitu, baik, di sini ada studi kasus nah, di mana ada UMKM Warung Hijau Sederhana itu merupakan UMKM yang mempunyai 5 varian rasa, ada jambu, ada mangga, ada jeruk, nanas, dan juga apel. Nah, kedatangan bahan baku itu, yang buah itu 3 unit setiap jamnya. Jadi setiap jam itu bahan baku buahnya itu datangnya itu 3 unit. Kemudian ada juga eh, mengalami bottleneck untuk mengidentifikasi bottleneck di stasiun kerja atau tidak. Kemudian aktivitasnya yaitu yang pertama stasiun kerjanya itu pemotongan buah, pencampuran, penyaringan ampas teko, penuangan jus ke plastik, penuangan es batu ke plastik, dan stasiun kerja terakhir pengikatan karet ke plastik. Dan juga ada pengukurannya juga. Nah, di situ UMKM ini tuh beroperasi dari pukul 8 sampai jam 4 sore, yang di mana ada istirahatnya yaitu jam 12 sampai jam 1. Oke, kita langsung ke running software. Oke, di sini yang pertama kita time unitnya second, length unitnya juga meter, split unitnya liter. Time unitnya kenapa kok second? Karena kita dalam bentuk detik buat apa namanya proses produksinya. Kemudian model start time-nya ada jam 8 pagi. Kemudian kita klik OK. Oke, yang pertama kita ke fix resource-nya di tools-nya ini kita pakai source. Yang pertama, kenapa kok pakai source? Karena source ini adalah sumber kedatangan suatu entitas. Kita kasih di sini kedatangan bahan baku. Kemudian ada juga apa namanya di sini kita dalam bentuk circle ya, karena juga di semuanya kan dalam bentuk plastik yang ya mungkin bisa kira-kira aja di logika aja gitu kan juga bulat ya. Kemudian kita arrival at time 0, kemudian arrival at time 0, kemudian kalau udah kita klik bagian edit parameter for this option. Eh, sorry. Kita pilih klik yang ini. Kita ke periodic rates, ada hourly rates, custom daily repeat. Terus gitu kalau udah, nah ini kita kasih apa? Kita kasih kedatangan bahan baku setiap jamnya tadi. Yang mana karena dia ada 3 buah ya, 3 buah per jamnya itu bahan baku 3 buah itu datang setiap jamnya. Kita klik ini tiga per jamnya. Kalau udah, tinggal kita apply. Setelah nanti ke flow. Ke flow ini nanti kalian klik di sini, yaitu ada klik port by cache. Karena apa? Karena ada beberapa bahan baku, yaitu ada 5. Kita di sini klik sampai 5, cache 1, 2, 3, 4, 5, karena bahan bakunya ada 5. Nah, ini cache 1 itu tetap ke 1, cache 2 ke port 2, cache 3 ke port 3, dan seterusnya. Oke.
Kalau udah tinggal apa namanya ke triggers, kita klik, kita pilih on creation, kita, kita klik plus, klik data, habis itu kita klik set item type by percentage, di mana itu juga merupakan ada beberapa persentasenya kan di studi kasus tadi itu ada 5 buah yang di mana ada beberapa buah juga, ada buah ini buah apa namanya, ada buah jambu, mangga, jeruk, nanas, dan apel. Nah, jadi di sini buat eh, yang apa namanya bahan baku pertama itu 30% kita ada 25%, ada 20%, terus juga 15%, juga ini ada 10%. Nah, kalau udah tinggal kita klik apply. Ya, kita klik apply. Kita klik plus lagi di sini. Kita klik data. Habis itu klik data ke set label. Di set label ini kita kasih labelnya dikasih product type. Kenapa? Karena kita bentuknya kan produk ya. Jadi kita klik product type. Sudah product type, kita apply. Terus kita lanjut lagi. Kita klik tambah. Kita klik yang set item. Bukan. Kita klik set item type. Set item type and color. Bukan. Kita ke visual. Sorry. Ke visual. Habis itu get set color by case. Nah, tadi kan ada beberapa bahan baku ya, ada 5. Nah, itu bisa disesuaikan warnanya. Yang pertama kan ada jambu, mungkin bisa warna merah, eh, mungkin bisa warna, ya mungkin pink lah. Kan warna jambu juga ada yang pink. Kemudian ada apa namanya, mangga, jeruk, mungkin mangga, mungkin bisa mangga tadi bisa warna kuning ya, yellow. Mungkin bisa yang satunya mungkin jeruk, mungkin oranye. Ada juga nanas dan apel. Nanas mungkin ya terserah nanas warna apa, warna lem aja apa, apel juga warna merah juga apa-apa, terserah. Kalau udah kita klik apply, klik apply nanti kita udah lanjut, udah juga kita klik apply, oke. Itu kalau udah tinggal kita queue sampai 5. Sambung. Terus apa? Itu kita pakai apa namanya? Kita pakai multiprosesor karena kita ada jadikan
apa stasiun kerja satu sama dua itu digabung sebagai proses awal. Ada juga separator ini untuk memisahkan apa namanya kayak misalkan Teku sama itunya juga apa blender juga sama ya Teku sama blender. Kita juga multiprosesor juga di sini. Terus seperti ini kalau udah tinggal apa namanya? Nah, sebagai proses awal, nah dengan ampas ketikku. Kita klik OK dengan ini juga stasiun kerja yang keempat penuangan jus ke plastik. Sebagai proses akhir gabungan dari gabungan dari yang terakhir. Terus akhirnya penuangan es batu ke plastik sama pengingkaran karet ke plastik itu yang stasiun kerja ke 5 sama 6. Oke, oke, lanjut di sini ada Q untuk pemisahan juga. Pemisahan Deco dan apa namanya? Bukan Deco, apa ini namanya? Satunya strainer. Strainer atau Deco dan juga ada oh, bentar. Deconya Deco plastik gitu. Strainer itu untuk ini loh penyaringan apa namanya? eh ya untuk menyaring apa namanya? Penyaringan biji-bijinya buah-buah yang bakal masuk Kak, bisa masuk. Oke, kalau udah terakhir ini ada kita kasih sing. Sing itu merupakan jalan terakhir atau jalan keluarnya suatu entitas. Sini kita kasih penjelasan langsung aja. Karena kita kan observasinya kan juga kan ke sebuah satu UMKM kan. Jadi kita langsung berjalan langsung. Kalau udah tinggal apa namanya, tinggal sambung aja pakai port. Ini di sini ada port A sama S ya. Yang port eh, oh nanti nanti kalau udah kayak gini nanti kita kasih ke task executors pakai dispatcher sama operator. Nah, kenapa pakai dispatcher? Karena dispatcher itu gunanya fungsinya untuk apa ya, menghubungkan suatu alur itu menjadi sistem itu bergerak gitu loh. Jadi kayak kita menghubungkan ke operator, operator dispatcher nanti dihubungkan lagi ke suatu proses kerja itu nanti bakalan suatu alurnya itu nanti bakalan berjalan. Ya istilahnya dispatcher ini adalah suatu yang menggerakkan lah, suatu penggerak. Kalau udah operator kayak gini ya udah sih. Kita tinggal langsung hubungkan pakai port. Sini tuh ada connect objek A sama port yang S. Yang A itu untuk menghubungkan satu library. Itu kayak contohnya fixed resource sama fixed resource. Dan juga kalau yang S itu menghubungkan komponen yang beda library. Kayak fixed resource dengan task executors itu kayak gitu. Yang port A sama S bedanya adalah gitu. Kemudian selanjutnya yaitu menghubungkan yang pakai ini port apa namanya A dulu sambung kalau kayak gini tuh klik E aja kalau bisa lepas
keyboard E. Hmm. Dan kalau udah ini, kalau lebih gampang lagi klik dua kali di awal-awal, habis itu kita langsung hubungin ke mau kemana gitu. Sorry. Ini dispenser kita hubungin ke operator karena satu library. Oke, kalau udah disambungin kayak gini, pakai port yang S, yang dispenser, jambu, pemangga, sambungin semua ya. Sambungin kayak gini, proses yang berjuang. Oke, kalau udah selesai, kalau apa namanya, ini eh, sambungin lagi ke port satunya. Ya ini port S ke sing juga. Oke, kalau udah tinggal apa namanya, kita sesuaikan. Nanti kan udah ya kita atur di sini. Oke, mantap. Jambu ini kita pakai perform batching. Kemudian maksimum coding di sini kan buat UMKM kan cukup 50. Target batch size-nya itu satu aja karena setiap diproduksi itu pakai satu bahan baku, nggak bisa langsung warnanya bareng-bareng bahan baku yang apa yang lain juga berbeda-beda nggak bisa. Harusnya satu-satu kayak gini karena penjualnya kan juga langsung. Kalau udah tinggal klik apply sama juga kayak mangga, yang lainnya juga ini 50 satu. Klik proses awal. Sini proses awalnya kita kan tadi pakai pemotongan buah. Malah kita gabung ke pencampuran. Terus buat proses time-nya ini kita masuk ke ini. Oh ya, sebentar-bentar. Kita gabungin semua aja langsung. Nanti kita terakhir aja. Buat proses satu ada penuangan es batu. Buat plastik. Yang kedua ada apa namanya? Pengekaran karet ke plastik. Nah, kita ke ini statistik. Habis itu ke expert fit buat ini juga. Kita klik new. Kita fit distribution to data.
klik OK, sorry, sorry. Kita klik new di distribution. Buat namanya nih jangan lupa pemotongan buah. Analyze, tercatat, enter atau edit data values, klik play. Di sini kita kopas bagian apa namanya. Kita, sorry, sorry, kelewat, kelewat. Jadi kan ke expert fit. Kalau udah tinggal apa namanya, sorry, sorry, ini dihapus dulu aja. Kita klik new, kita klik pemotongan, pemotongan buah. Jadi distribution to data, klik OK, klik analyze, klik enter data, enter ada data values. Situ buat ini juga datanya kita ambil yang dari apa namanya, dari ini, dari data yang ada di studi kasus tadi. Kemudian terus kita kopas tadi, kita masuk ke ini, klik paste add and from clipboard. Nah, kita langsung otomatis kayak gini. Kalau udah klik OK, klik yes, klik done. Kemudian, nah kalau udah klik done seputar seperti ini, apa namanya, ke model automatic fitting, ini bahwa menunjukkan bahwa evaluasinya good di sini. Pakai yang Johnson SB, Pak. Oke, langsung ke simulation representation. Oh ya, ini ke ini application, simulation representation, Maxim, ya pakai Johnson. Terus kita klik yang ini, kita klik copy, kita klik copy, di situ apa namanya, klik OK, sistem balik lagi ke software Flexim. Habis itu ke Flexim gitu, kita proses awal di sini kita masukin proses type-nya juga. Kita kopas di sini, kita ganti yang ini jadi get stream. Get stream di sini ada current. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal apa namanya, gantian yang pencampuran di sini juga. Seperti halnya juga sama kayak gitu juga. Klik down, klik down, klik yes lagi di sini. Yang kedua ini apa ya? Pencampuran. Klik OK, klik analyze, klik enter data, klik enter value, apply, seperti itu terus. Pokoknya kayak gitu terus. Pas dari data itu tadi, terus kita paste, terus itu kita langsung muncul, klik OK, klik yes, klik done, model, langsung aja ya ke application, automatic fitting, simulation representation, oke, apply, oke, langsung ke selection.
Sistemnya juga kita ganti. Ada kapas di sini. Sama ini juga get stream. Tambah current. Kita apply. Flow-nya kita get beli use transport. Kenapa? Karena bisa digerakin sama dispatchernya. Nanti bisa nyambung sama operatornya juga. Buat use transport ini nyambung sama dispatchernya. Kalau udah ya tinggal trigger. Trigger kita tambah. Dan proses finish. Kita klik data, set label. Situ kita di sini kan dicek. Oke, lanjut ke keterangan napas ke toko. Dan buat cara-caranya juga seperti itu sampai lanjut ke expert fit lagi. Analyze. Oh, bentar-bentar. New lagi. Elemen kerja ketiga. Yaitu tadi apa? Penyaringan ampas tag ke toko. Ampas tag. Penyaringan ampas jusnya ke teko maksudnya. Ke distribution. Kita klik analyze. Kita klik enter data. Kita enter view. Kalau udah tinggal apa namanya ini paste itu nanti lewat tadi data yang tadi. Kalau udah tinggal paste yang pakai data yang dari di kasus tadi. Klik OK, klik yes, klik done, terus klik done nanti ke model, automate fitting juga sama. Ah ya gitu aja sih sebenarnya sampai kita pakai yang ini, copy, oke, dan versi lagi, klik process time, get stream, ini keren. Kalau udah tinggal pakai breakdowns, separator. Punya pakai use transport juga sama. Jadi seperti itu. Ini lanjut terus sampai ke apa namanya? Lanjut ke sampai ini yang pemisahan strainer. Ke pemisahan strainer ke ini apa namanya? Pedoman ke plastik juga sama. Caranya kayak gitu juga ke expert fit.
Sampai sini. Oh ya, ini juga berlaku buat semuanya juga. Eh, buat berlaku buat semuanya. Ini juga proses time juga samain kayak separator tadi yang sebelumnya. Tuh kita klik breakdown, klik flow, itu kita use transport. Udah, apply, klik oke juga. Ini juga kita kasih 50 satu sama. Proses ini terakhir penuangan es batu. Nah ini nggak bisa kita pilih ke yang kedua aja. Nanti kita klik apply, kita klik eksponensial, kita klik copy, kita copy ke flexing. Ya sekarang udah tinggal apa namanya, lanjut ke pengikatan. Sama kayak sebelumnya juga. Proses time, ya paste, sini get stream, ini juga current. Oke, kita klik flow, kita use transport biar nyambung ke dispatchernya juga, menyambungkan. Oke, ini juga ada on process finish, data, preset label, ini kecek. Oke, kita klik OK. Oke, udah sampai situ. Untuk kita diatur semuanya, kita ke dispatcher, kita klik yang short distance, udah, kita apply. Nah,
buat apa namanya ini ran ke runtime-nya kita pilih yang date and time. Bentar-bentar. Kita pilih yang second aja. Second kita pilih yang second. Kita pilih yang stop time. Itu selama apa ya? Selama berapa jam? Selama 8 jam. 8 jam itu di detik itu 28.800. Kalau udah tinggal apa namanya kita klik yang date and time supaya kita atur sampai jam berapa ya? Sampai jam 16.00 dan udah apa namanya? Ya biarin aja 16.00. Kemudian sudah tinggal apa namanya kita ke kasih istirahat 1 jam itu salah satu stasiun kerja. Itu di apa namanya di penyaringan napas ketik kita klik breakdowns, kita pilih add, bentar, new, tambah. Kita yang tadi fix result-nya ya Q, source, multiprocessor, separator, sync, kita klik OK. Kalau udah klik OK, kita klik apply. Nah, habis klik apply itu nanti kita ke tabel yang daily repeat. Kalau udah ke daily repeat, lanjut ke ini, karena diistirahatnya ke jam 12. Atur di sini aja, sampai 14.00 ya. Durasinya 1 jam. Ini kita sesuaiin tanggalnya juga, tanggal 13.05. Oke, selanjutnya kita ke dashboard. Di situ ke dashboard, kalau udah kita klik average WIP, select object, sub, fill, separator, sync, dan langsung ini dihapus saja. Ini dihapus yang sekiranya nggak ada proses lanjutan. Oke, klik apply, klik OK, lanjut sini ke start bar, start view, separator, sensor, sing. Kita hapus semuanya di sini.
Kita butuhnya idle processing sama block. Kita hapus. Di sini yang nggak penting kayak kita butuhnya yang stasiun kerja aja. Oke, kalau udah, ini bisa warna hijau. Kita apply. Ini bisa di sini. Kita bisa sekitaran. Nah, kita ketemu buat apa namanya? Habis kita run tadi kan, ini coba kita reset lagi. Nah, di sini kan ada di run. Nah, ini kan lagi simulasinya kan berjalan ya. Operatornya juga terlihat berjalan di sini. Kemudian kita cepetin aja. Oke, kita selesai. Oke, di sini kita mendapatkan nilainya juga. Oh, benar, benar. Nah, oke, jadi di sini dianalisis bahwasannya di sini ada eh, apa namanya bahan baku yang masih ter- tertunggu yaitu sebesar satu dibalikin ke atas kan 0,01 dibalikin ke atas ada mangga, ada nanas, ada penyaringan ampas ke teko, penuangan jus buah ke plastik, proses awal dan proses akhir. Kemudian untuk stat barnya ini juga ada idle dan processing di sini terdapat idle atau mesin yang menganggur cukup banyak. Jadi sangat tinggi lah menganggur ini dan perlu dibutuhkan perbaikan. Ya, maka dari situ bakal dianalisis bahwasannya terdapat mesin atau proses-proses yang banyak idle-nya, banyak yang menganggur sebesar 93,28%, penyaringan napas ke, teko, ke teko ini 99,3, penuangan jus buah ke plastik 99,64, proses awal juga 93,28%, proses akhir ini 99,28. Jadi dari hal tersebut diperlukan perbaikan untuk apa namanya proses ini. Dan di sini juga udah tertera juga bahwasanya udah diidentifikasi ya karena terjadinya bottleneck itu karena eh, adanya banyak mesin yang menganggur atau karena juga apa namanya eh, bahan baku yang masih itu sedikit itu juga termasuk pengaruhnya juga. Jadi hal tersebut itu harus diatasi dengan apa? Dengan penggabungan itu juga penggabungan apa namanya atau pengurangan mesin atau stasiun kerja dan juga penambahan bahan baku setiap jamnya itu bisa lebih dari tiga lah atau lebih dari 30-an gitu supaya tidak terjadi apa ya waktu tunggu yang begitu lama. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairul Hisam dengan NPM 23015 dari kelompok 104 Map Kuning, sesi Jumat, simulasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang banding software bensin. Kemudian kita klik cover bensinnya. Kemudian kita klik file, ini model. Nah, untuk initial DIM ini kita ganti ke 2025. Untuk penaltinya kita ganti ke 2030. Votingnya yang stepnya itu satu. Nah, untuk unit votingnya kita ganti ke liar. Oke, ini yang pertama-tama kita lakukan yaitu memasukkan aplikasi yang kita
ngambil untuk dedikasi saya sendiri yaitu di UMKM warung itu sederhana mulai jus hasil produksi kemudian persediaan seperti sebuah selanjutnya buah kadaluarsa di kulkas terima kasih buah kadaluarsa kemudian sebagai permintaan pelanggan oleh rasio permintaan pelanggan dan di sini jumlah permintaan peningkatan ini persentase peningkatan permintaan kolomnya kita sesuaikan saja. Menggunakan jumlah maksimal produksi atau produksi maksimal. Setelah kita selesai untuk mulai dari basis yang kita ambil, kita lakukan untuk mengumpulkan variabel menggunakan tanda panah in atau arrow. Jumlah produksi maksimal ke variabel maksimal. Nah, kita save ke produksi.
bisa sebuah hasil produksi kalau ketersediaan stok bahwa kemudian dari kedua bahwa keterlibatan di kompas atau sebaliknya untuk permintaan mengurangi peningkatan permintaan dan penurunan permintaan atau sebaliknya. Permintaan kemudian permintaan pelanggan ketersediaan stok jus buah. Kalau persentasenya buah kadaluarsa ini mengalami ke buah kadaluarsa dibuka untuk kepentingan permainan. Kemudian setelah selesai kita kasih tanda min atau plus di tanda panahnya. Untuk ininya itu kita kasih plus wajan sebentar ini 12 di sebuah hasil produksi juga wajan sebentar 12. Kenapa ini bisa plus? Karena jika hubungan nilainya sebanding itu hasilnya itu plus. Untuk bakat dalam saya disebutkan itu kesediaan bumi karena tidak sebanding atau berlawanan. Tentang saya peningkatan permainan misalnya plus ini juga penurunan ini 14 untuk bentuk permintaan untuk peningkatan permintaan pada hasilnya plus ini juga plus untuk peningkatan permintaan kedua permintaan itu min itu plus yang penurunan permintaan ke ini nah ini barang ini yang permintaan pelanggan pekerjaan kedua itu juga plus karena ketersediaan maka ketersediaan stok jus buah akan semakin sedikit
Untuk jumlah permintaan, untuk jumlah permintaan ini peningkatan pelanggan itu hasilnya plus. Kenapa bisa plus? Karena semakin besar jumlah permintaan, tinggi permintaan juga performanya untuk hasil tangan ini plus. Setelah selesai dibuat hubungan antar variabel dengan arrow, selanjutnya kita ganti warna garis ini sesuai map yang kita anut. Dari saya sendiri map saya kuning, jadi untuk menggantinya itu pakai Ctrl A, kemudian kita klik kanan. Ctrl A, kita klik kanan. Bentar, bentar. Kemudian klik Ctrl A, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada arrow color ini, kita ganti sesuai warna yang mau diambil. Kalau saya sendiri pakai warna kuning karena saya menggunakan map kuning. Dan jangan lupa untuk hasil objek ini bisa di screenshot laporan di buat laporan di YouTube di simulasi komputer. Untuk mengetahui variabelnya apakah sudah benar atau belum, itu kita klik ke registry atau yang pas di ke sini. Kita tidak. Ini ada salah. Kenapa katanya bisa itu? Eh, untuk ngeceknya itu kalau di flashing di sininya itu nggak bisa atau error. Kalau mau ngeceknya itu kita klik ketersediaan stok di sebuah ini, kemudian kita klik registry. Nah, di sini apakah output yang diambil itu apakah sudah benar atau belum. Ini variabelnya untuk ketersediaan stok di sebuah dan presentasi buah kedaluarsa itu menggunakan variabel kedaluarsa di kulkas. Untuk jumlah produksi maksimal dengan presentasi produksi itu masuk di sebuah hasil produksi. Jumlah permintaan, hasil permintaan tahunan juga mereka menggunakan. Kemudian diserahkan ke persediaan stok di sebuah. Setelah selesai terlihat, kemudian kita kembalikan, kita save dengan di save. Kita sesuaikan saja namanya. Kalau saya pakai software testing. Sekian sekian mungkin sih dari sekian dari saya. Bila ide dari saya, bila banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.